Anda masih di Anju Sore, pemirsa. Unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar ricuh. Massa mengadang mobil box yang melintas dan membakar ban di tengah jalan. Kericuhan mewarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi saat memperingati Hari Sumpah Pemuda di pertigaan Jalan Hertasing Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saling dorong hingga nyaris adu jotos pun tak terhindarkan saat petugas menghalau sejumlah massa yang hendak menyandera paksa beberapa mobil box sebagai panggung orasi. Mahasiswa menuntut pemerintah lebih fokus dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 dan fokus ke pemulihan ekonomi. Massa yang tergabung dari buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menyampaikan segudang tuntutan, mulai dari biaya pendidikan gratis saat pandemi hingga penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja. Memperingati Sumpah Pemuda, massa yang tergabung dari buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari biaya pendidikan gratis saat pandemi, pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, serta perlindungan kepada kaum buruh di semua sektor. Tak hanya itu, massa juga meminta mengusut tuntas kasus korupsi BPJS, mengembalikan pegawai KPK yang tak lolos TWK ke instansi mereka, serta menuntut demokratisasi dan pembebasan berekspresi di kampus diterapkan. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga menyatakan akan menggelar aksi media guna menyoroti 7 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Aksi media ini dilakukan lantaran pemerintah cenderung menanggapi suatu isu jika sudah menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Untuk menjaga keamanan, polisi bersiaga mengawal aksi ini. Mereka menutup jalan dengan kawat berduri dan menyiagakan kendaraan taktis di kawasan ini. Lalu bagaimana dengan hasil demo ini? Apakah tuntutan massa sampai ke istana? Sudah bergabung bersama kami Koordinator BEM seluruh Indonesia Kaharudin, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Yohanes Joko. Selamat sore Pak Yohanes, Mbak Nining, dan Mas Kaharudin. Ya, selamat sore Mas. Selamat sore. Baik, pertama saya ingin ke Mbak Nining terlebih dahulu. Mbak Nining, hari ini apa saja yang menjadi tuntutan? Iya, hari ini bertepatan Sumpah Pemuda sekaligus momentum 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin gitu ya, di mana yang kita rasakan belakangan ini sangat tidak memberikan perspektif perlindungan, keadilan, kesejahteraan bagi rakyatnya. Di mana di masa pandemi dan krisis harapan rakyat adalah bagaimana melakukan penyelamatan keselamatan rakyat dan pemulihan ekonomi. Nah, tapi yang kita lihat adalah bagaimana pemerintah justru melakukan tergesa-gesa melakukan pengesahan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal mendapatkan kritikan dari berbagai macam kelompok masyarakat gitu ya, agar ini tidak menjadi prioritas karena kita tahu Omnibus Law yang sedang dipersiapkan ini adalah tidak memberikan perspektif kepentingan rakyat mayoritas, tapi lebih kepada kepentingan para kepentingan investasi. Nah, sehingga pada saat itu gitu ya disahkan dengan begitu tergesa-gesa, tapi mengabaikan ruang aspek demokrasi dan keterlibatan partisipasi publik. Nah, di masa pandemi sampai hari ini, di mana pasca Undang-Undang Omnibus Law disahkan, kaum buruh menjadi korban utama dari berbagai macam kebijakan ini, ya gitu. Nah, selain korban PHK berjatuhan, kehilangan pekerjaan gitu, kehilangan perlindungan, pengawasan dan penegakan hukumnya,
bahkan belum lagi penggusuran di berbagai macam kota dan daerah itu semakin masif terjadi. Nah, suara-suara kritik rakyat pada saat itu berbagai macam demonstrasi di kota dan di daerah, bahkan hampir seluruh kota di Indonesia ini terjadi gejolak kritikan terhadap pemerintah justru dijawab dengan represivitas gitu ya, intimidasi, tekanan, ancaman, bahkan termasuk penangkapan para pejuang pada saat itu. Nah, pasca Omnibus Law disahkan, kemudian karena pemerintah pada saat itu adalah menyampaikan ini adalah untuk bagaimana perbaikan tentang persoalan ekonomi rakyat, terus juga lapangan pekerjaan untuk rakyat, faktanya setelah disahkan pun rakyat kemudian semakin banyak berjatuhan menjadi korban. Belum lagi undang-undang katanya untuk memberikan perlindungan. Prakteknya liberalisasi hubungan kerja dari sistem alidayah PKWT, kontrak yang seharusnya tadi ada batasan jenis pekerjaan yang dibatasi, kemudian hari ini semua diperbolehkan. Belum lagi tentang persoalan pengupahan, belum lagi tentang persoalan hak serikat buruh, serikat pekerja kan gitu ya, tentang melakukan penentuan upah. Nah, di masa setelah pengesahan saya mengecek sendiri ya gitu, bertemu sehari-hari dengan kaum buruh, banyak perusahaan yang mengambil momentum di masa pandemi, di masa sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, degradasi terhadap kesejahteraan buruh semakin masif, pemutusan hubungan kerja terhadap kaum buruh juga semakin semena-mena. Bahkan kita berharap bagaimana pencegahan, penegakan hukum, pengawasan ini sangat minimal yang dihadapi. Belum lagi kawan-kawan yang kemudian juga bagaimana untuk memperjuangkan hak-haknya juga akhirnya terjadi PHK sepihak yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah juga itu tidak terjadi gitu. Ini yang kemudian kita melihat di dalam momentum 2 tahun kepemimpinan presiden yang duduk di tampuk pemerintahan kita, dipilih oleh rakyat ketika melahirkan berbagai macam regulasi, mengabaikan suara-suara rakyat gitu ya gitu. Karena saya bagian dari stakeholder merasakan itu, dirasakan kami secara bersama-sama. Tuntutan kami tidak hanya kepada pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja beserta turunannya, ada Undang-Undang Minerba yang hari ini juga sangat merugikan rakyat dan bangsa Indonesia, ada Undang-Undang KPK yang seharusnya memperkuat pasca reformasi satu lembaga yang menjadi harapan rakyat untuk memberikan efek jerah para koruptor gitu ya, justru kemudian kita bisa lihat sendiri situasi kondisinya. Belum lagi pada saat itu adalah kaum perempuan mayoritas di Indonesia membutuhkan satu regulasi undang-undang perlindungan kekerasan seksual yang dibutuhkan oleh rakyat justru kemudian tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, padahal di dalamnya itu ada 79 undang-undang berkaitan Baik, saya ke Mas Kaharudin terlebih dahulu. Mas Kaharudin, ini kemarin kan Anda juga melaksanakan aksi dengan teman-teman, kemudian juga sudah diterima oleh Pak Muldoko ketika itu, seperti apa update-nya? Benar, Bang. Terkait tentang bagaimana pada tanggal 21 Oktober itu kami sudah diterima terkait tentang aksi kita berikan waktu 3 kali 24 jam pada waktu itu. Yang kami minta adalah bukti foto penyerahan kajian yang kami berikan pada waktu aksi. Kemudian yang kedua, bagaimana kajian tersebut mendapatkan tanggapan oleh Bapak Presiden Jokowi. Yang ketiga, dalam waktu dekat solusi tuntutan rakyat itu terrealisasi seperti itu. Itu yang kami minta pada waktu itu. Nah, dalam waktu 3 kali 24 jam belum ada sampai saat ini terkait tentang hal tersebut. Cuman pada waktu tanggal 24 atau 25 Oktober ada staf ahli KSP menghubungi meminta kajian, soal kajian yang kami berikan untuk dipelajari oleh pihak KSP-nya, oleh timnya, dan juga pada waktu itu belum ada bukti foto penyerahan Bapak Muldoko kepada Bapak Presiden terkait dengan kajian kami dan video tanggapan Bapak Presiden sampai hari ini. Dan hari ini kami juga melakukan aksi media serentak. Bagaimana tagline yang kami angkat hari ini, sikap kami terkait tentang tanggapan dari pihak istana itu adalah kami melakukan aksi daerah lagi, memasifkan di daerah terkait tentang 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat.
Dan hari ini kami melakukan aksi media, bagaimana tagar yang kami angkat adalah Jokowi last season dan juga Jokowi mengkhianati rakyat. Mungkin kenapa Bapak Presiden kami angkat terkait tentang mengkhianati rakyat, kami hanya ingin Bapak Jokowi hari ini selaku Presiden harus kembali kepada rakyat, aturan-aturan yang dibuat adalah pro terhadap rakyat. Mungkin itu yang kami inginkan. Baik, Mas Kaharudin, ketika bertemu dengan Pak Muldoko kemarin memang ada janji yang dikatakan bahwa pemerintah akan memberikan statement resmi. Ya, terkait tentang janji atau tidaknya, tapi kami waktu menyerahan kajian tersebut ada video tanggapan dari Bapak Presiden Jokowi terkait tentang kajian solusi tuntutan rakyat yang kami berikan seperti itu. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Yohanes Joko. Mas Yohanes Joko, tanggapan Anda seperti apa? Ada banyak sekali catatan-catatan yang ditujukan kepada pemerintah, Mas Yohanes? Ya, tentu terima kasih. Selamat sore Mbak Nining, selamat sore Bung Kahar. Memang harus kita pahami bahwa ketika awal pemerintahan periode kedua ini berjalan, kita baru berjalan kurang lebih 5 bulan, kemudian kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Dan ini bukan persoalan yang mudah karena situasi ini juga dihadapi oleh berbagai negara di dunia, dan kondisi inilah yang akhirnya membuat kita harus bersama-sama melakukan refocusing, realokasi anggaran. Kita harus merubah program agenda prioritas, di mana sebelumnya Bapak Presiden itu punya 5 agenda prioritas terkait peningkatan SDM, kemudian penguatan infrastruktur, kemudian ada juga terkait dengan birokrasi, regulasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. Situasi pandemi ini akhirnya membuat kita harus mengambil langkah-langkah cepat, langkah-langkah yang efektif. Salah satunya adalah kita harus pahami dalam situasi pandemi itu kebijakan Bapak Presiden terkait gas dan rem itu betul-betul kita pahami dan kita rasakan efektivitasnya hari ini. Efektivitasnya apa? Ketika berbagai negara di seluruh dunia hari ini collapse karena pandemi COVID, baik secara ekonomi maupun secara politik, Indonesia justru mendapatkan apresiasi dari berbagai negara lain, bahkan di Asia Tenggara. Jangan salah, untuk penanganan pandemi COVID kita bisa dikatakan menjadi best practice bagi mereka, dan WHO pun mengakui terkait penanganan COVID ini. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang harus dipahami bahwa yang Presiden menginginkan sebenarnya terjadinya penyederhanaan terhadap berbagai regulasi-regulasi yang menghambat tumbuh kembangnya sektor usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Jadi setelah pasca Undang-Undang Ciptaker ini, salah satu poin keberhasilan adalah dengan diluncurkannya One Single Submission berbasis risiko lingkungan. Kami di kantor staf Presiden itu menerima banyak sekali apresiasi, Mas, terkait dengan turunan sistem yang dihasilkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana mereka menceritakan para UMKM, ini kita bukan bicara tentang industri besar, pengusaha besar, tetapi para rekan-rekan kita UMKM, usaha kecil, mikro, menengah, yang selama ini mereka mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan perizinan, tetapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja melalui OSS ini, mereka bisa mendapatkan akses perizinan itu hanya dalam hitungan tidak nyampe 1 jam, dan itu menjadi testimoni, kesaksian yang memang dirasakan benar. Dan inilah yang menjadi fokus dan konsen besar Bapak Presiden, bahwa UMKM di mana jumlahnya hampir 40 juta itu harus maju dan berkembang. Majunya mereka dan berkembangnya mereka itu hanya bisa melalui regulasi dan undang-undang yang kondusif kepada pertumbuhan UMKM ini. Demikian, Mas. Baik, artinya suara-suara buruh terkait tuntutan tentang kesejahteraan buruh dan lain sebagainya ini bertentangan dengan capaian-capaian yang tadi Anda sebutkan terkait Undang-Undang Cipta Kerja? Kita juga harus mengakui apa yang disampaikan oleh Mbak Nining itu juga ada benarnya, karena memang tidak ada, Mas, dalam sebuah kebijakan itu pasti sempurna dan bisa diterima oleh berbagai pihak. Pasti ada pro dan kontranya, pasti ada celah-celahnya, dan pada titik inilah sebenarnya Bapak Presiden melalui kantor staf Presiden dan seluruh jajarannya itu memiliki kebijakan yang membuka seluas-luasnya, Mas, terkait dengan Mas Hafri, terkait dengan
kritikan, masukan, bahkan saran. Dan harus kita berikan apresiasi kepada rekan-rekan buruh, rekan-rekan mahasiswa yang terus memberikan kritikan-kritikan ini. Dan kita sampai pada titik ini, bangsa ini sampai pada titik di hari ini kita mampu tangguh menghadapi pandemi COVID-19 dan kita mampu tumbuh itu karena kritikan dan masukan yang diberikan oleh rekan-rekan buruh dan rekan-rekan mahasiswa. Tetapi yang harus menjadi catatan kita, janganlah kritikan dan masukan itu akhirnya berubah menjadi fitnah, hinaan, cacian, ataupun ujaran kebencian. Dan saya yakin itu tidak sedang dilakukan oleh rekan-rekan buruh yang dipimpin oleh Mbak Nining dan dipimpin oleh Bung Kahar. Baik. Saya ingin kembali ke Mbak Nining. Mbak Nining, tadi Mas Yohanes juga meng-highlight ada capaian-capaian yang bahkan dipuji oleh internasional terkait permasalahan yang ada, diantaranya pandemi COVID-19 dan juga UMKM. Nah, apakah ini tidak dilihat oleh buruh sebagai capaian dari pemerintah? Pertama saya menyampaikan bahwa peran dan fungsi hadirnya pemerintah itu kan untuk melindungi seluruh segenap tumpah dari Indonesia. Jadi seharusnya tidak ada pihak-pihak yang dikorbankan gitu ya gitu. Kalau tadi dari pihak pemerintah menyampaikan bahwa tidak ada keinginan untuk mengorbankan rakyatnya, seharusnya sejak dari awal gitu ya harus ada keterbukaan ketika ini melahirkan satu regulasi. Nah, tapi dalam praktiknya regulasi itu dirasakan oleh kami sebagai buruh, sebagai masyarakat. Jadi bukan sebuah bentuk fitnahan gitu ya, bukan bentuk cacihan. Tapi itulah peran dan fungsi dari serikat buruh, dari masyarakat ketika pemerintahnya sudah tidak lagi memberikan perspektif apa yang menjadi pesan dari mandat konstitusi negara. Itu yang harus diingatkan gitu loh. Nah, kami gitu ya memang mengakui sering memberikan kritikan gitu ya kepada pihak pemerintah. Ya tapi kalau pemerintah mengevaluasi dan bercermin gitu ya, berkali-kali berbagai macam regulasi dan kebijakan itu banyak tidak membuat keterbukaan. Sejak dari awal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang bukan dari suara rakyat yang didengarkan, tapi dari kepentingan investasi. Jadi kalau kemudian hari ini bicara tentang persoalan penyelamatan gitu ya, seharusnya tidak ada yang dikorbankan. Tapi kami sebagai kaum buruh tadi, oke, kita tidak menampik bahwa pemerintah harus membuat bagaimana kerjanya persoalan birokrasi untuk melakukan penyederhanaan. Tapi prakteknya regulasi itu dilahirkan yang akhirnya memberikan dampak negatif mayoritas terhadap para pekerja hari ini. Sehingga mau tidak mau di masa pandemi yang seharusnya kita bagaimana memikirkan tentang bertahan hidup, bagaimana menyelamatkan diri gitu ya, kita harus tetap memberikan evaluasi terhadap pemerintah hari ini. Karena tanpa ada kritikan evaluasi dari pemerintah, ini akan jangan sampai kita masuk dalam ruang yang semakin gelap kan gitu. Baik. Mas Yohanes, tanggapan Anda? Yes. Ya, Mas, saya mau sampaikan bahwa Bapak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Presiden itu memiliki konsen yang sangat besar sekali, Mas, terhadap kesejahteraan buruh. Buktinya apa? Itu dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan kebijakan upscaling dan kebijakan rescaling. Kebijakan upscaling, Bapak Presiden mengeluarkan yang disebut dengan kartu prakerja. Sampai hari ini kurang lebih hampir 5,9 juta orang yang mengakses kartu prakerja ini. Kemudian secara untuk rescalingnya, Bapak Presiden itu mengeluarkan pemerintah mengeluarkan PP 37 nomor 37 tahun 2021 tentang program jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya apa? Artinya melalui PP ini nantinya mereka buruh yang misalnya masih dalam masa produktif tapi mereka mengalami PHK, mereka akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama insentif, kemudian mereka akan di-training dan juga mereka akan mendapatkan bisa dihubungkan dengan pasar kerja. Tapi apakah yakin ini bisa mengakomodir seluruh buruh yang betul-betul membutuhkan, Mas Yohanes? Ya, segala upaya dilakukan, Mas. Salah satunya juga Presiden juga menginstruksikan kepada 26 kementerian dan lembaga melalui Inpres nomor 2 tahun 2021. Ya, baik.
Baik, baik. Saya sementara menunggu audio Mas Yohanes kembali, saya ingin ke Mas Kaharudin. Mas Kaharudin, jadi tadi Anda sebutkan yang menarik juga menggelar aksi media secara serentak. Apa tujuannya? Terkait tentang hal tersebut, kami sudah melakukan aksi nasional pada tanggal 21 Oktober 2021 mengingat momentum 7 tahun Bapak Jokowi memimpin, dan pada waktu itu kami membawa tagline terkait tentang 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Kenapa kami mengangkat terkait tentang hal tersebut? Sampai hari ini belum ada video tanggapan terkait tentang Bapak Presiden. Kenapa kami melakukan aksi media? Karena gini Mas, karena psikologi terkait tentang bagaimana tumbuh trending, tumbuh viral, baru disikapi terkait tentang kebijakan. Oke. Dan kenapa tuntutan terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja juga hari ini, bagaimana untuk Undang-Undang Cipta Kerja satu saja pertanyaan dari kami Mas. Apa keuntungan undang-undang tersebut kepada pekerja atau buruh? Itu saja. Kalau udah itu terjawab terkait tentang apa keuntungan dan sebagainya, karena posisi buruh dan posisi pekerja saat ini sangat disudutkan terkait tentang adanya undang-undang tersebut. Dan hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden seperti kangen di demo dan juga jika tidak puas pada Omnibus Law terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja, silakan sampaikan ke MK. Tapi apa kenyataannya ketika kita ke MK itu udah ditolak terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana Bapak Jokowi langsung meminta ini kepada Majelis Hakim MK terkait tentang melalui Menko bidang perekonomian dan Bapak Erlangga Hartarto terkait tentang hal tersebut. Dan hari ini kenapa kami melakukan aksi media agar kawan-kawan dan di daerah juga memperingati terkait bagaimana hari ini Bapak Jokowi sudah mengkhianati 7 tahun pada hari ini, dan 3 tahun yang tersisa itu menjadi perbaikan untuk Bapak Presiden untuk kembali pro terhadap rakyat dan mensejahterakan rakyat. Dan hari ini sudah sampai solusi tuntutan rakyat yang sudah kami berikan kepada Bapak Presiden Jokowi melalui Bapak Muldoko, namun hari ini belum ada tanggapan dari Bapak Presiden terkait tentang Mas Kahar, memangnya tanggapan seperti apa yang Anda harapkan diberikan oleh Presiden? Iya, tanggapan yang kami ingin berikan adalah bagaimana tuntutan kami yang ketiga pada waktu itu ketika sudah kami sarankan bagaimana solusi tuntutan rakyat tersebut terrealisasi, adanya tuntutan tersebut terrealisasi, dan kami ingin meminta tanggapan Bapak Presiden terkait tentang solusi tuntutan rakyat. Kami kan sebagai Bapak Presiden sebagai pelayan rakyat yang dipilih oleh rakyat, ya hari ini kami meminta hak kami untuk dilayani sebagaimana Bapak Presiden melayani rakyatnya seperti itu. Baik. Saya kembali ke Mas Yohanes. Mas Yohanes, kira-kira apakah pemerintah akan memberikan tanggapan terkait hal ini? Ya, Mas Afi, saya kebetulan kemarin di lapangan bersama dengan Pak Muldoko mendampingi beliau menerima Bung Kahar dan rekan-rekannya terkait dengan tuntutan mahasiswa, 12 tuntutan mahasiswa atau solusi tuntutan mahasiswa. Hari ini barang itu sudah disampaikan Bapak Kepala Staf kepada Bapak Presiden. Dan arahan Bapak Presiden itu meminta agar barang itu diberikan tanggapan, dilihat, dikaji. Dan Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko, sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kedeputiannya untuk memberikan tanggapan terkait 12 lusin itu. Dan hal ini juga sudah saya komunikasikan langsung kepada Bung Kahar. Memang untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan jawaban, kita butuh waktu. Tidak bisa dengan tergesa-gesa kita memberikan jawaban, tetapi ayo nanti kita lihat, dan dalam waktu dekat ini Bapak Kepala Staf juga sudah menjanjikan akan mengundang rekan-rekan BMSI untuk berdialog terkait tuntutan-tuntutannya tersebut, Mas. Baik. Demikian. Tambahan Mas, satu lagi Mas, tambahan. Iya, silakan. Bapak Presiden itu memiliki sekali lagi, Bapak Presiden sangat memiliki konsen besar terhadap kesejahteraan buruh. Buktinya apa? Beliau mengeluarkan instruksi nomor 2 tahun 2021, instruksi Presiden, memerintahkan 26 kementerian dan lembaga untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Inilah yang menjadi salah satu bentuk bukti bahwa ini memang segala hal harus kita upayakan begitu, Mas. Tentu pasti akan ada yang puas dan tidak puas,
Dan inilah yang Baik. kita dialogkan secara terus-menerus. Demikian, Mas. Baik, kita tunggu upayanya salah satunya dengan tadi jaminan bahwa poin-poinnya sudah disampaikan KSP kepada Presiden ya. Kita tunggu nanti seperti apa, mudah-mudahan bisa. Sudah nyampe kepada Presiden dan Presiden sudah memberikan arahan Baik, untuk sudah diberikan arahan oleh Presiden. Kita tunggu nanti seperti apa tanggapannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan dahaga dari Mas Kahar dan Mbak Nining Elitos dan kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi Mas Yohanes, Mas Kaharudin dan Mbak Nining Elitos sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.